Ya, baik. Jadi kami selaku pengelola bandar udara eh, di event Ramadan dan angkutan Lebaran kali ini memberikan pelayanan. Kami berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dalam bentuk customer experience. Salah satunya adalah eh, pemberian souvenir kepada penumpang. Selain itu juga kami menyediakan photo booth dan tematik Lebaran. Nah, ini bisa dilihat di seluruh terminal CGK khususnya di terminal 1, 2, dan 3. Nah, hari ini juga rencana nanti Pak Menhub akan eh, melakukan peninjauan untuk memastikan setelah kesiapan arus mudik kemarin, hari ini memasuki masa arus balik. Secara umum, penyelenggaraan angkutan lebaran ini belum selesai. Masa angkutan lebaran yang 16 hari ini akan berakhir di tanggal eh, eh, hari Senin tanggal 18 yang akan datang, dan ini adalah H+2 ya setelah lebaran. Kami sampaikan di masa penyelenggaraan arus mudik kemarin berjalan cukup baik, secara umum bisa dikatakan lancar, dan hari ini kita sudah mulai memasuki masa arus balik. Jadi tren penumpang sudah bergerak naik untuk penumpang yang datang ke Bandara Soekarno-Hatta. Hari kemarin realisasi penumpang kurang lebih di angka 117.000, dan planning di hari ini forecastnya ada di angka 129.000. Puncaknya nanti pada hari Senin eh, tanggal 15, planning penumpang yang datang ke Soekarno-Hatta bagian dari arus balik tersebut kurang lebih di angka 190.000. Angka ini menunjukkan angka yang lebih tinggi dari puncak arus mudik di H-5, di mana di tanggal tersebut jumlah penumpang realisasinya ada di angka 187.000. Dan ini artinya nanti akan terjadi peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan puncak arus balik dari arus mudik sebelumnya. Kita dalam posisi bersiap untuk menyambut itu, dan hari ini kita akan dicek oleh Pak Menhub untuk kesiapannya. Saya kira itu ya rekan-rekan. Pak, untuk arus mudik sendiri evaluasinya seperti apa Pak? Secara umum memang ada beberapa kendala di lapangan, tetapi dapat saya sampaikan bisa diatasi dengan baik. Nah, kita tahu ada kejadian ekstraordinari pada saat itu di Surabaya, di Semarang, eh, ada kondisi bad weather sehingga kemudian ada beberapa penerbangan yang kemudian ditunda. Kurang lebih ada 4 flight yang kemudian eh, berdampak kepada keterlambatan penerbangan ke sana. Demikian juga ada beberapa di cabang lain seperti Bengkulu, tetapi secara umum situasinya bisa kita kendalikan dari Soekarno-Hatta dengan baik. Nah, kita tidak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada stakeholder yang ada di bandara yang saya kira bekerja sama dengan baik dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini. Ada berapa total penumpang yang melakukan arus mudik semenjak H-7 sampai Lebaran kemarin? Kalau secara keseluruhan jumlahnya kurang lebih di angka 1,3 juta penumpang. Prediksi arus balik berapa gitu Pak? Kalau untuk Bandara Soekarno-Hatta ini ada di angka kurang lebih 2,3 juta. Jadi ini angka yang cukup Lebih baik masif. yang balik ya, lebih banyak yang balik ya Pak dibanding yang mudik berarti prediksi. Iya, sebenarnya hampir imbang lah ya, tapi memang sedikit lebih tinggi yang harus baliknya. Kalau untuk penumpang ini ada program aktivasi gitu nggak sih Pak? Iya, ada. Nah, program aktivasi yang tadi saya sebutkan, jadi pertama selama masa Ramadan ini kita kan membuat tematik dengan nuansa Ramadan ya.
penumpang bisa merasakan experience journey-nya di Bandara Soekarno-Hatta khususnya. Jadi bisa merasakan aura Lebaran. Kemudian kita menyelenggarakan juga live music yang kita selenggarakan hampir setiap sore menjelang buka gitu ya. Kita juga memberikan takjil setiap hari selama hari pertama sampai dengan hari terakhir Ramadan. Jadi kita berusaha membuat penumpang dengan pelayanan yang terbaik. Pak, untuk tiket arus balik itu masih ada atau gimana Pak? Apakah ada tambahan pesawat menuju Jakarta? Jadi maskapai ini kan sebenarnya sudah menyiapkan slot kurang lebih 2.000 extra flight. Tetapi realisasinya memang belum tercapai sampai angka tersebut. Nah artinya potensi kalau kemudian demand-nya nanti tinggi, ini sudah diantisipasi dengan ketersediaan tambahan slot dari extra flight tersebut. Artinya cukup untuk menampung arus balik. Pak, sampai dengan saat ini untuk mobilitas ya Pak ya, maksudnya untuk tingkat penerbangan gitu-gitu, tingkat pelayanan penumpang itu sudah meningkat nggak sih Pak dari tahun lalu? Gitu? Kalau secara umum recovery rate kita ini kan sudah bahkan sudah melampaui di angka 2019. Jadi khusus di Anglep ini tren penumpang khususnya di Soekarno-Hatta sudah lebih tinggi 3% ya Pak Anton ya. Jadi kurang lebih kita leading 3% dibandingkan dengan tahun 2019. Terkait program reaktivasi kan saat masa Ramadan. Kalau untuk menyambut para pemudik di saat arus balik ini ada apa yang dijalankan oleh Angkasa? Ini salah satunya yang akan kita silakan hari ini. Kita akan bagi-bagi souvenir kepada beberapa penumpang terpilih, tentu tidak semua. Dan kemudian nuansa tematik Ramadan ini juga masih ada di terminal, masih kita pertahankan. Kurang lebih itulah secara umum sih kami akan menjaga performan pelayanan kepada penumpang sebaik mungkin. Kami ingin melayani sama dengan ketika mereka mudik. Kami akan pastikan bahwa ketersediaan sarana dan prasarananya berjalan baik seperti dukungan transportasi taksi, bus, kereta dan lain-lain ini bisa mendukung mereka pulang sampai rumah dengan lancar dan selamat.